semuanya. Baik. Untuk mengawali hari ini sebelumnya kita izin untuk berdoa dulu ya. Dan ini saya dari 7 jurus BK dan nanti kita akan mengambil salah satu dari jurus tersebut untuk kita sampaikan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Dari 7 jurus hebat itu kita masuk ke jurus yang pertama. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami hari ini kita akan dengan untuk dari sini ditugaskan dari satu kecamatan yang ditunjuk dari SMP 1 Grogol. Kami dari Fasalnas yang kemarin di BPGTK Jawa Tengah. Kemudian hari ini kita diminta untuk berbagi praktek baik. Dan hari ini kita masuk ke jurus 1, yaitu kenali potensi. Ya. Karena ini nanti Bapak Ibu semuanya, kalau yang pertama itu kita pasti mau nggak mau akan melihat potensi yang akan kita dapat dari anak-anak. Dia nanti condong kemana dan bagaimana. Nah, karena ini Bapak Ibu kelas 9, nanti tidak hanya mengenai potensi, tapi nanti ada tes majemuk, di mana nanti anak itu nanti condongnya itu misalkan nanti untuk bimbingan karir dan di BPK, dia nanti cocoknya di mana, potensinya nanti kerjanya di mana. Dan nanti untuk mengetahui bagaimana asesmennya nanti akan kita share seperti itu. Bapak Ibu semuanya, ini ada satu gambar. Dari gambar ini kira-kira dari Bapak Ibu apa yang panjenengan lihat kira-kira? Kalau dari Pak Yoga mungkin, dari Pak Yoga, gambar ini pasti mana gitu? Enggak kayak Bu? Oh, dan ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut, ada anjing. Dan di situ ada guru. Masnya itu apa masnya? Menyeluruh. Oke. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Oke. Kalau dari Pak Ibrahim,
setiap binatang punya kemampuan yang berbeda. Oke, kalau Pak Lili, mungkin ada yang mau jawab dari Bu Putri mungkin? Iya, lihat kan iya. Dua kita, saya pakai kacamata masuk kaget Pak. Apa maksudnya apa kira-kira? Sama kayak Pak Ibrahim. Sama Pak Ibrahim. Apa tadi Pak? Please climb that there. Artinya apa Bu? Menek. Kira-kira kalau ini tadi disuruh menek, bisa menek semua betul Bu? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau menek otomatis tidak bisa, apalagi gajah, apalagi ikan. Maksudnya apa? Setiap orang, setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak semuanya nanti misalkan kita disuruh menek, tapi mungkin disuruh senang, bisa atau tidak Bu? Tidak bisa. Mungkin kelelep seperti itu. Gajah mungkin disuruh menek nggak bisa, tapi untuk yang lainnya juga bisa. Maka di sini termasuk nanti kita mencari potensi apa yang dimiliki sama anak-anak kita. Seperti itu. Nah potensi ini nanti di sini nanti saya akan kita langsung asesmen. Kira-kira nanti cenderung di mana? Ya, jenengan nanti cenderungnya nanti condong di mana? Kira-kira nanti hasil dari tes ini nanti jenengan akan mengetahui. Mungkin Bapak Ibu minta izin untuk bisa scan dan bisa ternyata selama ini pakai ini loh seperti itu. Monggo. Di scan. Tapi kalau gaya belajar itu kalau yang jenengan tahu Bu, kira-kira gaya belajar itu ada berapa? Ya. Kalau dari Bu, Pak Lili dulu, Pak Lili. Ya, gaya belajar ada berapa Pak Lili? Yang tahu ya, berbiasa. Ada yang tahu nih Mbak. Kinesthetik, oke. Audio, visual, dan kinesthetik. Jadi maksudnya tadi dari video dan potongan tadi, anak-anak kita punya masing-masing kelebihan. Ada yang kemudian dia itu contohnya di audio, ada yang visual, ada yang kinesthetik. Pasti kerjakan. Kalau sudah, ini mohon izin untuk yang audio sinten mau kira-kira ada yang visual, yang visual kinesthetik mungkin ada visual kinesthetik. Oke, ya. 1, 2, 3, 4, 5 kinesthetik visual praktek kinesthetik mawon. Ini kalau dewi. Sama kalau yang visual tadi beda bisa memenuhi kriteria kepala lain. kalau Kriteria memenuhi kriteria kepala lain. Harus sama. Ya apa bareng. Atau misalkan visual nanti jenengan kira-kira nanti seperti apa? Cara panjenengan untuk supaya anak-anak tadi lebih paham dengan apa yang jenengan sampaikan. Contoh saya di matematika, kemudian anak saya visual, dan nanti bagaimana? Tapi yang sesuai dengan panjenengan. Apa itu Pak? Ya, jenengan guru PPKN misalnya. Nah, bagaimana anak-anak yang kinesthetik tadi dia juga dapat meresap ilmu PPKN-nya dengan yang kriteria yaitu kinesthetik seperti itu. Seperti itu. Ya, moga Pak bisa dirubah satu kelompok yang jenengan miliki. Yang kedua penataan tempat yang kira-kira efektif untuk mereka yang mempunyai karakter masing-masing seperti itu. Alasannya apa? Ya. Ditulis di atas. Gracias.
kalau yang audio yang belakang karena memang lebih condong ke pendengarannya seperti itu. Baik, yang di kelompok sini, kelompok ya praktek tapi juga ada kelompok nih. Nah ini gimana nih? Ya, terima kasih. Ini untuk yang anak-anak kemampuan kinestetik auditory. Kalau kita settingan tempat duduknya mungkin lebih cenderung ke letterbox seperti ini. Jadi kalau jumlah siswa 32 siswa itu paling hanya tulisan. Jadi semua fokus bisa untuk mendengarkan guru, mereka lebih fokus. Karena kalau duduk seperti yang di kelas itu biasanya yang belakang rame sendiri. Nah, kalau kita buat seperti ini, mungkin anak-anak lebih fokus, suara guru lebih jelas didengarkan mereka. Kemudian untuk metode pembelajaran, yang pertama karena mereka itu lebih cenderung lebih mudah mengerti dengan auditori, kita ceramah dulu. Kita beri penjelasan tentang materi yang akan kita sampaikan dulu, kita jelaskan sejelas-jelasnya untuk siswa. Dari penjelasan itu kita lanjutkan dengan memberikan contoh real, misalnya kalau untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya membaca puisi, kita beri contoh cara membaca puisi yang bagus. Nah, kemudian anak bisa diminta untuk mencoba ke depan membaca puisi 1 atau 2 siswa. Kemudian nanti untuk yang semua siswa nanti bisa kita minta anak-anak untuk memilih puisi yang sesuai, kemudian dipraktikkan ke depan cara membaca puisi yang bagus. Itu menurut kita. Terima kasih. Baik, audio cuma tinggi, yang visual kinestetik lebih banyak, yang kinestetik ada. Tapi yang belum ada apa Bu? Audio. Dan ternyata bisa jadi anak-anak itu yang audio nggak ada bisa jadi Bu. Kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Kinestetik seperti itu kayaknya di sini. Kinestetik kayaknya dia bisa jadi anak-anak kita pun seperti itu. Kebanyakan kinestetik visual. Kinestetik audio ada tapi mungkin dikit visual ada karena memang dia itu suka fokus biasanya untuk penempatan tempat yang mungkin supaya anak-anak tadi bisa menerima semuanya dan bisa masuk. Nah, salah satunya strateginya dengan pembentukan tempat tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini yang kedua, mungkin kalau saya lanjutkan nanti mengerjakannya tes ini untuk mengetahui oh ternyata saya itu condongnya itu jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi apa. Dan nanti bisa diketahui dari tes kecerdasan majemuk. Dan seperti yang disampaikan tadi, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan. Jadi kalau orang visual itu ada itu sering membayangkan, pasti disampaikan itu dia membayangkan diri, gitu kan. Yang buat ternyata di gambarannya kadang dia udah membayangkan. Itu betul Pak, ternyata. Ada. Jadi pas waktu mendapatkan ilmu haji terus kemudian langsung oh ya aku dalane gini, aku ini itu. Langsung terbayangkan, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau yang kinestetik visual itu pun juga masuk juga, tapi lebih malamnya dengan apa? Ada prakteknya seperti itu. Maka strategi pembelajaran yang efektif salah satunya menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, ajak murid membuat catatan pesan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Selanjutnya saat memahami pelajaran cenderung tapi kemudian dia langsung paham seperti itu. Kemudian yang kedua, senang praktek, eksperimen dan aktivitas fisik. Kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Makanya bisa jadi anak-anak sing rame-rame Pak, sing kakean layu berdiri saat menjawab. Contoh kamu yang bisa berdiri dulu, oke. Oh iya, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu semuanya itu 3 gaya belajar kinestetik. Nah, di sini yang belum kita kerjakan tadi adalah gaya majemuk. Majemuk, kecerdasan majemuk tadi ada yang di sini Bu, ada verbal linguistik, ada logis matematis, kecerdasan spasial visual, kemudian kecerdasan kinestetik jasmani. Masing-masing ini itu punya peran masing-masing dan anak-anak kita itu punya tipe masing-masing dari sendiri-sendiri. Dan di sini Bu nanti sebenarnya itu kalau jenengan nanti mengerjakan anak itu nanti muncul oh ternyata anak itu condong di logis matematis seperti itu. Nah ini nanti jatuhnya kemana? Jatuhnya nanti bisa ke bidang cita-cita. Nanti
dia nanti, oh kamu nanti contohnya di sini, contohnya di sini, di sini. Karena kamu mudah mengalami seperti itu. Nah, dan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Membaca, memang melihat tadi ya tentunya kira sudah ketemu ya. Tapi saya ingin tahu kira-kira kalau jenengan dulu belajar efektifnya panjenengan bagaimana Bapak Ibu? Kalau dari Pak Yogya belajar efektif supaya jenengan itu Itu memang apa? Untuk hafalan terus terang itu memang harus diniati yang pasti. Iya. Jadi sunyi. Jadi kalau banyak orang itu nyapalkan berarti jujur orang paham. iya apa itu tadi saya loh ya. Iya. Oke. Itu. Kemudian kalau Bu Ganggira nih. Iya. Kira-kira apa dulu waktu untuk efisiennya belajar panjenengan? Kalau saya zaman dulu untuk menghafal itu saya lebih ke membuat catatan kecil sih Pak. Jadi buat catatan kecil. lagi bikin rangkuman, terus habis itu di stabilo, terus menghafalnya itu berulang kali tapi sambil merem. Iya, tapi tadi buat catatan tadi ya. Iya. Oh. Terus sambil bayangin kira-kira kalau seperti ini kayak gimana, kayak pakai perumpamaan sendiri gitu Pak. Tadi jenengan tadi kayaknya apa? Kinestetik? Kinestetik visual. Visual, oh iya iya. Kalau jenengan dulu, Kalau saya dulu waktu sekolah itu untuk belajarnya itu kalau yang hafalan itu kan saya kurang suka. Iya. Saya kurang suka jadi nggak pernah belajar untuk hafalan. Kan nilainya jelek. Iya. Untuk hafal ekstra saya itu dulu belajarnya di waktu malam, terus sepi, terus sering soal-soal setiap ada soal-soal. Iya. Jadi nyari tempat sepi lah ya. Lama Pak ya. Karena saya misalnya memahami sesuatu itu pasti saya membaca, saya ulang-ulang sampai berapa kali, 5 kali, 6 kali baru paham benar. Jadi memang saya untuk pemahaman kurang cepat. Tapi misalnya nanti saya kalau udah paham itu lama ingatnya itu. Jadi memang sesuatu yang unik juga ya. Jadi lebih ke melihat tadi ya, mengulang terus yang bisa. Kemudian untuk saat musiknya belajar itu memang saat sebelum subuh enak. Jenengan waktu itu belajar sebelum subuh. Nyari tempat sepi ya. Kalau lama itu memang nggak bisa masuk. Oke. Kalau moga begitu. Dari dulu mana yang penting sama dihafalkan domini Pak, harus domini beda. Jadi hafalan, tulis, menandai. Iya. Bedanya sama Bu kita kalau hafalnya harus merem. Tapi kalau saya tidak, nanti kalau saya merem sih bablas tidur Pak. Jadi tapi hafalnya itu memang harus benar-benar sepi, hening. Itu baru bisa masuk. Kalau enggak ya Pak. Oke, baik. Kalau jenengan dulu. Paham, baru lanjut materi selanjutnya. Baik. Kalau jenengan Pak. Baik. Kalau saya mirip sebenarnya istilah kata seperti itu. Iya. Kalau saya dulu membaca itu bagian cara menghafal saja. Tapi ya kembali ke tiap orang mesti berbeda cara menghafal. Kalau saya membaca dulu, minimal dibaca berulang-ulang. Nah, setelah itu nanti ingat apa enggak ya tergantung kondisinya itu seperti apa. Itu cara belajar begitu. Kemudian kalau yang ada Jadi saya langsung rangkum. Setelah saya rangkum, baru nanti saya hafalkan paginya itu jam 4, jam 3 saya baru ngapalin suasananya sepi. Itu ngapalin cara bangga saya ngapalin itu. Dulu seperti itu. Mendengarkan guru-guru. Guru saya dulu paling senang nggak duduk di depan karena paling dengar. Kalau di belakang itu biasanya kan teman-teman bisa ngomong. Jadi kalau saya duduk itu mintanya di depan atau enggak paling enggak nomor 3 dari depan, itu paling di belakang. Itu mendengar guru ya harus tunggu kita nanti. Kok ada sih kalau ngomongnya gitu hilang. Iya. Kalau tidak saya stabilo gitu, kalau untuk kenapa ya nanti saya baca dulu beberapa kali, terus nanti buka tutup sama itu
Iya, ini komunikasi atau kemudian ke biografi, kemudian menggambar. Biasanya itu saya cepat nangkep deh. Makanya ketika misal IPS seperti itu saya senang. Bahkan Pak Wandina nanya posisi pulau-pulau di Indonesia, saya juga insya Allah masih bisa nyambung. Jangan kan Indonesia tanya ke saya juga. Kita punya semacam gaya belajar dan bagaimana strategi untuk memaksimalkan upaya belajar kita. Salah satunya ya tadi kita punya gambar masing-masing. Nah itu nanti harapannya dari anak-anak kita nanti kita kasih gambaran juga biar kamu itu nanti cepat paham dengan apa yang Pak Guru, Bu Guru sampaikan. Salah satunya seperti ini, seperti gambar yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Jenuh, ya. Izin di sini mohon Bapak Ibu untuk konsentrasi. Nanti kalau ada yang salah maka ada hukumannya. Iya. Kalau saya nanti bilang pagi Bapak Ibu, nanti tepuk 1 kali. Ya. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Sakit? Coba ya. Pagi, siang. Oke. Kalau sore 3 kali. Sore. Oke. Kalau malam, pagi, siang, malam. Ya, ini terlalu konsentrasi. Iya, ya.